Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Hidayah, kembali lagi di Dialog Ramadan. Pada kali ini kita akan membahas dengan tema keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Senang sekali rasanya bisa menyapa Sobat-Sobat Al-Hidayah di rumah untuk mengisi waktu dengan mendengarkan penyampaian inspiratif yang akan kita dengar sesaat lagi. Baiklah, beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan dan dibersamai oleh salah satu ustadz kita, yaitu Ustadz Hakimin. Beliau adalah salah seorang ustadz di PKP Al-Hidayah dan juga seorang kepala madrasah yang akan menemani kita beberapa menit ke depan dengan tema keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja untuk mendengarkan penuturan dari Ustadz kita pada hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin amin ya rabbal alamin. Para sobat, para pendengar setia channel Al-Hidayah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berbicara ataupun berdiskusi ringan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang amat dimuliakan di dalam agama kita, Islam tentunya. Sebagai seorang muslim sudah layak dan sepatutnya kita membaca Al-Quran. Di sisi kita membaca Al-Quran, kita juga harus memahami arti ayat bahkan sampai titik kepada pengamalan. Namun pada konsep bincang kita kali ini, kita hanya membahas keutamaan membaca Al-Quran. Banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita ketika kita membaca Al-Quran. Ya, di antaranya ketika kita membaca Al-Quran, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, selanjutnya kita diangkat derajat kita oleh Allah. Ini di antara keutamaan membaca Al-Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran itu akan mendatangkan ketenangan di dalam hatinya. Ketika pagi selesai sholat, dia membaca Al-Quran, insya Allah pekerjaannya sehari penuh akan merasakan ketenangan. Apalagi di dalam setiap sholat, sehabis sholat mereka rutin membaca Al-Quran walaupun hanya 1 dan 2 ayat. Kalau ini sering dilakukan, insya Allah hidupnya akan tenang, keluarganya dan hatinya akan menjadi tentram. Dan bagi orang para pembaca Al-Quran akan selalu ditolong oleh Allah. Ya, Allah akan menolong orang-orang yang mencintai Al-Quran. Nanti yang terpenting adalah di yaumil akhir, di hari kiamat kita akan mendapat syafaat dari Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan sahabat Al-Hidayah sekalian di rumah, momentum Ramadan ini adalah momentum kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, agar kita nanti mendapat syafaat dari Al-Quran di hari akhirat kelak. Tentunya nanti kita akan dihadiahi rumah oleh malaikat di surga nanti, Masya Allah. Ya, para pencinta Al-Quran. Dan tentunya nanti di surga, insya Allah mudah-mudahan para pencinta Al-Quran tentunya akan bersama para sahabat-sahabat Nabi dan para malaikat di surganya nanti. Mungkin ini sekilas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Iya, dapat kita dengar tadi begitu banyak keutamaan Al-Quran, apalagi kita baca di dalam bulan Ramadan kan. Nah, mungkin Sobat Al-Hidayah pengen tahu nih Ustadz, ada nggak sih waktu-waktu khusus untuk membaca Al-Quran ini? Baik, pertanyaan yang luar biasa yang menanya kepada kita, adakah waktu khusus untuk membaca Al-Quran? Kalau waktu khusus itu tidak ada, tapi waktu yang diutamakan itu banyak. Salah satu menurut kesepakatan para imam itu adalah membaca Al-Quran yang paling banyak pahala dan afdol adalah ketika kita melaksanakan sholat. 5 waktu kita melaksanakan sholat, kita perbanyak ayat-ayat sholat kita, itu adalah pahala yang insya Allah jauh lebih besar. Berikutnya, membaca Al-Quran
juga lebih banyak pahalanya ketika kita baca di bulan suci Ramadan. Ini yang saya bilang pada muqaddimah tadi. Yuk, ini bulan Ramadan, kita perbanyak membaca Al-Quran yang mungkin sebelumnya kita 1 hari 1 juz. Yuk, sekarang kita bisa usahakan 2 juz ataupun 3 juz per hari. Kita tanamkan, kita niatkan di dalam diri kita, Ramadan ini minimal 1 kali kita khatam Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita akan berkumpul pada hari kiamat nanti bersama orang-orang ahli Quran. Para sahabat Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah, waktu membaca Al-Quran sebenarnya dan sesungguhnya tidak ada waktu khusus. Namun keutamaan itu bisa kita lakukan, memperbanyak membaca Al-Quran ketika sholat, sehabis sholat, apalagi ini di bulan puasa. Mungkin juga ketika kita bekerja, kita membaca Al-Quran. Ada waktu istirahat, kita baca seayat ataupun 2 ayat. Ya. Jadi mungkin ini sahabat Al-Hidayah, untuk selalu mencintai dan membaca Al-Quran. Hari ini, kalau kita sudah sampai pada titik mencintai Al-Quran dan membaca Al-Quran, itu sudah luar biasa. Namun bagi para sahabat yang tiap hari terbiasa membaca Al-Quran, yuk kita naik kepada level berikutnya. Ya, kita memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Selanjutnya kita amalkan. Al-Quran itu sangat membantu kehidupan kita di dalam sehari-hari. Jikalau Al-Quran kita benar, bacaan Quran kita benar, insya Allah solat kita juga benar. Namun bagi para sahabat Al-Hidayah, dimanapun Anda berada, bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, yuk bersama kita belajar. Banyak sekarang guru-guru yang ikhlas untuk mengajar Al-Quran. Jangan malu, belum terlambat. Kalaupun kita malu belajar, yuk kita buka media sosial. Di sana ada YouTube yang siap melayani kita 24 jam untuk belajar membaca Al-Quran. Insya Allah itu semuanya gratis, tergantung kita. Innamal a'malu binniyat. Ada nggak niat di dalam diri kita untuk belajar membaca Al-Quran? Saya kira begitu. Baik, tadi kita sudah membahas tentang keutamaan dan juga waktu-waktunya. Seperti yang Ustadz bilang, mungkin tidak ada waktu khusus, namun ada waktu yang diutamakan untuk membaca Al-Quran. Nah, kita pengen ini Ustadz, begitu banyaknya keutamaan yang Ustadz sampaikan tadi, bagaimana caranya agar kita selalu termotivasi untuk konsisten nih membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Ustadz? Ya, baik. Istiqomah ini adalah kata yang mudah diucapkan namun susah untuk dilaksanakan. Banyak orang bisa membaca Al-Quran, tapi mereka susah untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar Al-Hidayah, dimanapun Anda berada, untuk konsisten membaca Al-Quran, Anda harus memaksa diri Anda sendiri. Sehabis sholat, yuk kita baca Al-Quran minimal 1 halaman sehari. Dan itu terus kita lakukan, minimal setiap habis sholat subuh kita lakukan untuk 1 bulan atau 40 hari ke depan. Setiap habis subuh kita laksanakan membaca Al-Quran 1 halaman. Berikutnya kita tambah. Setelah habis sholat maghrib kita tambah lagi. Yang tadi kita sudah membaca Al-Quran setiap habis sholat subuh. Mungkin pulang kita dari masjid, kita pulang ke rumah membaca 1 halaman setelah habis subuh. Nanti kita tambah, ketika itu sudah jalan 1 bulan, yuk kita naikkan lagi. Setelah maghrib kita tambah lagi. Nah, 1 halaman lagi, Masya Allah. Ini kalau dilakukan terus menerus, insya Allah istiqomah itu akan datang dengan sendirinya. Mendatangkan sebuah keistiqomahan, mendatangkan sebuah kebiasaan memang harus dipaksa dari yang terkecil terlebih dahulu. Para pendengar Al-Hidayah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan makharijul huruf, dengan tajwid-tajwidnya dan dengan aturan yang sudah ada. Sehingga berbeda pahala antara orang yang membaca Al-Quran, yang tahu hukum membacanya dan yang tidak tahu hukum membacanya. Orang yang tahu hukum membacanya ketika dia membaca tentu pahalanya lebih banyak. Orang yang sudah tahu hukum membacanya dan membacanya di dalam sholat tentu pahalanya lebih banyak lagi. Apalagi ini di bulan Ramadan, pahala kita dilipat gandakan. Ya. Ketika kita mungkin membaca 1 ayat itu digandakan 10, satu huruf itu 10. Insya Allah di bulan Ramadan ini akan Allah lipatkan beribu-ribu ganda kelipatan untuk kita membaca Al-Quran. Yuk mari
para sahabat Al-Hidayah, Bapak Ibu, para remaja, teman-teman sekalian, mahasiswa, dimanapun kita berada, yuk mari kita buka hati kita. Di dalam Ramadan ini kita ambil Al-Quran, kita miris sekarang ini. Semua kita mengaku umat Islam, kita punya Al-Quran, kita tahu Al-Quran adalah petunjuk kita. Kenapa hati kita masih gunsar? Kenapa hati kita masih susah di dalam menjalani kehidupan? Karena kita tidak pernah membuka petunjuk hidup kita. Allah sudah kasih kita dua petunjuk, Al-Quran dan hadis. Tapi kenapa kita tidak pernah kembali kepada petunjuk hidup kita? Yuk bersama kita buka Al-Quran. Kalau ada kesempatan yuk kita baca artinya. Kalau tidak tahu artinya, sekarang sudah banyak Al-Quran terjemahan. Tidak tahu tafsirnya, yuk kita buka YouTube. Banyak di sana ustadz-ustadz yang luar biasa yang memberikan ilmunya lewat tafsir. Mereka menjelaskan secara papar luas. Mari kita bukakan hati kita di bulan Ramadan ini bersama membaca Al-Quran. Jangan kita biarkan Al-Quran berdebu di atas lemari kita. Bayangkan, banyak Al-Quran di rumah kita, para pendengar sahabat Al-Hidayah. Lihat Al-Quran di rumahmu. Lihat Al-Quran di lemarimu. Sudah berapa bulan, bahkan sudah berapa tahun tidak pernah disentuh. Yuk bersama kita buka Al-Quran, kita buka hati kita, agar nanti kita semua para sahabat Al-Hidayah, nanti kita berkumpul para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan juga para pendengar Al-Hidayah, bagi yang mempunyai anak yang sudah hafal Al-Quran, alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan ini akan menjadi syafaat untuk bapak dan untuk ayah dan bunda sekalian. Bagi yang belum memiliki anak yang menghafal Quran, yuk kita usahakan minimal kita perhatikan bacaan Al-Quran anak kita. Sudah bisakah anak kita membaca Al-Quran? Alangkah mirisnya di dalam sebuah rumah jika ayah dan bunda tidak pernah membaca Al-Quran. Bagaimana ayah bunda ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha kalau kita menjauh dari Al-Quran? Kesimpulan pada hari ini, ya, mari kita bersama-sama kita cintai Al-Quran, kita buka Al-Quran. Kalau level kita hanya bisa membaca untuk saat ini, yuk kita membaca. Kalau kita ingin naik lagi kepada tingkat berikutnya, yuk kita pelajari makharijul huruf dan tajwidnya. Ingin lagi ke level berikutnya, yuk kita pahami artinya. Ingin berikutnya lagi kita naik ke level tafsir. Sampai kepada titik kita betul-betul hidup berdasarkan Al-Quran. Mungkin itu. Baik, begitu banyaknya keutamaan dan berlipat ganda pahala yang akan kita dapatkan di dalam bulan Ramadan ini ketika kita membaca Al-Quran. Dan begitu banyak yang dapat kita ambil dari penuturan yang Ustadz sampaikan tadi ke kita. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua bisa dapat mengambil hikmah-hikmah yang tadi Ustadz sampaikan. Dan semoga pada sesi kali ini kita diberkahi atas semuanya. Ya Rabbal Alamin. Dan sesi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Siap. Ustadz. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.